Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Susatista dengan NIM 52024200045. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Teori behaviorisme merupakan sebuah teori yang bukan hanya berurusan dengan perilaku, tetapi yang hasilnya dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. 1. Mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. 2. Segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. 3. Pendidikan adalah maha kuasa. Manusia berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat memengaruhi refleks keinginan hati. Edward Lee Thorndike, seorang psikologi terkemuka AS, yang mengembangkan teorinya tentang belajar koneksionisme, yang mengemukakan bahwa tipe pembelajaran yang paling fundamental adalah pembentukan asosiasi-asosiasi atau koneksi-koneksi antara pengalaman inderawi, persepsi terhadap stimulus atau peristiwa, dan impuls-impuls saraf atau respon-respon yang memberikan manifestasinya dalam bentuk perilaku. Disebut koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. 3 hukum belajar menurut Edward Lee Thorndike. Yang pertama ada hukum kesiapan, yang kedua hukum latihan, yang ketiga hukum akibat. 1. Hukum kesiapan. Kesiapan individu dalam melakukan sesuatu yaitu kecenderungan untuk bertindak. Contoh penerapan dalam hukum kesiapan, mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Apabila mahasiswa tersebut telat, dia harus menerima hukuman. Yang kedua adalah hukum latihan. Tindakan akan menjadi lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi akan melemah bila koneksi dihentikan. Contoh penerapan dalam hukum latihan. Dalam jurusan IT, ada beberapa mata kuliah yang saling berhubungan setiap semesternya, maka harus mencatat mata kuliah sebelumnya agar tidak lupa. Yang ketiga adalah hukum akibat. Apabila hubungan antara respon dan stimulus menimbulkan kepuasan, maka tingkatan penguatan semakin besar dan sebaliknya. Contoh penerapan hukum akibat. Mahasiswa tidak mengerti tentang pemrograman dan kemudian ia mengikuti les di luar agar ia mengerti. Tapi jika dia tidak mengerti juga, ia akan menjadi jenuh dan malas. Kelebihan teori behavioristik. Kelebihan pertama, sering digunakan dalam ilmu psikologi karena dapat mengubah perilaku atau sifat seseorang dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang terakhir, membangun konsentrasi pikiran. Kelemahan teori behavioristik. Yang pertama, ruang lingkup terbatas, peserta didik cenderung pasif. Yang kedua, memusatkan pada perilaku seseorang yang tampak sementara. Yang ketiga, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Yang terakhir, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi.